Tauhid halaman 7, yaitu nomor 3 adalah sifat ma'ani. Silakan jamaah YouTube bersama-sama dengan cabang 14 adalah Pringgondani Balong Bendo. Untuk lebih jelas keterangan, mari kita awali dengan baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, sifat ma'ani. Tegese sadurunge langit bumi saisine wujud, Gusti Allah wis kanggonan sifat ma'ani. Balane 7, rupane kudrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basor, kalam. Keterangane jero. Tapi yang lalu sudah saya jelaskan satu persatu. Ini adalah refreshing, pembagian sifat ma'ani sebanyak 7. Antara lain, nomor 1 adalah kudrat. Apa artinya Pak kudrat? Kudrat artinya adalah kuasa. Semua apa saja Allah serba bisa. Membuat makhluk dengan bahan bisa, tidak pakai bahan bisa. Allah menjadikan musim kemarau bisa, menjadikan musim hujan bisa. Itulah kudrat. Artinya adalah bisa, serba bisa. Serba bisa, sembarang kali riso. Allah Ta'ala menjadikan udara, bahannya tidak ada, tapi udara ternyata wujud majazi. Ini Allah kan wujud apa? Hakiki. Hakiki artinya ya yang sebenarnya. Hakiki wujud yang sesungguhnya. Kalau kita tidak sesungguhnya. Allah Ta'ala bisa menjadikan hawa. Kira-kira lebih lembut mana udara dengan hawa? Lebih lembut hawa. Allah menjadikan hawa tidak ada bahannya. Tidak ada bahannya. Kalau Allah menjadikan manusia ada bahan. Oleh karena itu Allah sifatnya adalah kudrat, menciptakan apa saja. Jangankan ada bahannya enggak jadi, tidak ada bahan pun juga jadi. Mokal dari kudrat ajazun. Artinya ajazun apa? Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sak temene Gusti Allah iku ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji qadirun kuwasa. Dalil Quran apa hadis? Dalile Quran. Berarti memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa pelajaran tauhid lebih lengkap dan juga lebih sempurna, 100% benar. Siapa yang tanggung jawab secara syar'i? Saya sendiri. Ya, ngelindungi sampean. Ngaji gak oleh setengah-setengah, harus 100%. Ilmu gak oleh syariat tok,
gak oleh torekot tok, gak oleh hakikat tok, kudu kabeh lengkap marifat. Dadekno situ jenenge pengajian tauhid. Untuk keterangan kudrat selesai. Berikutnya adalah iradat, artinya adalah kehendak. Allah berkehendak. Langit belum ada, bumi belum ada, sifat iradat sudah operasional, sudah bergerak, sudah ada gunanya. Tidak usah parkir, tidak usah sembunyikan, karena itu sifat ma'ani untuk langit, bumi seisinya belum ada. Tapi sifat kudrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam sudah berfungsi. Mokal dari iradat karoha, artinya karoha terpaksa. Allah tidak boleh dipaksa, tapi manusia pasti dipaksa. Kita kedip, siapa yang menjadikan kita kedip? Allah. Loh, dipaksa. Dipaksa nggak mungkin enggak. Tapi Allah jangan dipaksa. Oleh karena itu, kalau berdoa jangan memaksakan diri kepada Allah. Adapun syariat tangane nyadong, lesane ngomong, gabah syariat. Selebihnya kita tawakal tu ala Allah. Tata kramane wong berdoa nurut pelajaran tauhid. Orang itu kalau tidak kenal tauhid, ibadahnya nggak bisa diterima, nggak bisa. Saya katakan lewat YouTube ini tidak akan bisa diterima. Hakikatnya tidak akan bisa, karena ibarat orang makan tidak tahu yang dimakan. Bagaimana bisa kenyang? Nggak bisa. Secara syar'i tetap kita berdoa, kemudian kita mengharapkan loman atau pemberian dari Allah, tapi tidak boleh memaksa, tetap itu sebagai harapan. Berarti berdoa hanya paling ngotot itu adalah harapan. Selebihnya Allah tidak bisa dipaksa, karena Allah sifatnya adalah iradat, artinya kehendak. Jangan disalib, kita di belakang aja. Dalil fa'alul lima yurid, fa'alun wis agawe sapa Allah lima marang barang yurid apa kang kersa sapa Allah. Pondokan saya nggak tahu mondok babas, ngaji gembul kulai atau mondok ngaji tauhid tidak harus mondok 250 tahun, nggak usah mondok nggih. Yes, kelas rendah aja. Memang ngaji tauhid adalah ngajinya orang kelas rendah, ngajinya orang yang belum bisa apa-apa. Gak kok berarti ngaji tauhid hafal Quran sampai 25 juz, sudah, gak usah. Cukup kita mengetahui sementara kepada pelajaran sifat wajib 20, besok terakhir harus bisa berjumpa kepada yang punya sifat wajib 20. Untuk keterangan iradat contreng selesai. Iki ae setengah berasen kok. Setengah berasen. Berasen tak menirin. Apa? Nggih. Nggih. Sifat ma'ani yang nomor 3 adalah ilmu. Artinya pinter, pandai. Allah pandai, pandai. Bisa membuat tengu. Ada cidaannya? Tidak ada. Lebih gampang mana membuat tengu dengan masang telinganya tengu.
Lebih gampang. Apa? Udah ngele. Nek sing gawe sampean. Nek sing gawe Allah gampang pundi Allah gawe tengu dibanding ambek masang kupinge tengu. Ya padha gampang ya sing gawe Allah. Nggih. Iku Allah pinter, saking pintere lho sampean singitan nandi konangan. Singitan nandi cobaan. Sampean singitan meneh apa jenenge rundingan sak koncoe. Aku tak singitan ya. Nandi iku nang ngone leng. Walah leng durung dilebone. Nggih. Singitan nandi enake cek karo Allah iki. Allah pinter ndoleki sapa ae ketemu. Ketemu kabeh. Ndoleki iku roe Nabi Muhammad ketemu. Ketemu. Mangkane maca sadat delok zat nyekseni Nabi Muhammad ya delok zat. Mergo jasate sak roe Nabi Muhammad go jero zat. Enak ngene gamblang. Ilmu apa ilmu? Pinter. Sampeyan iso apa? Gak iso. Kaya apa-apa nek gak diwuruki gak iso ngono kok. Aku lho ngaji tauhid nek gak diwuruk gurune ben gak iso. Wis ngene lho wis. Langgar iki gak ngarai iso nek gak diwuruki ambek tukange misale tau arsiteke. Mokal apa? Jalun. Maknane jalun bodoh. Sinten sing bodoh? Sampeyan ambek kula. Sapa adik sekolah iku tandane bodoh. Allah lho gadik sekolah, gadik mondok. Saking napane? Sawe pintere. Iki ngaji sadar. Iki ngaji tauhid iki ngajine wong sadar. Sing gak sadar gak oleh ngaji tauhid. Kula kuwatir ngamuk kok kene. Oleh gak sadar. Tibane sampeyan iki sadar ngaji tauhid cek karo pangerane. Lah sing gak ngaji tauhid iku jenenge gak sadar. Lah gak sadar iku wong apa jenenge? Gak sadar iku lho. Nggih. Iki sampeyan sadar nek kapan iya aku duwe pangeran. Mosok karo pangeranku. Iku wong sadar. Ya mono ya mene nek ana ngaji ya gak ero apen-apen gak ero meneh mripate dirampas. Wong apen-apen gak ero apen-apen gak krungu nek ana ngaji suatu tempat. Ya meneh kupinge dirampas. Urip ku akhirat gathik mata, gathik kuping. Rasane gak soro ngono iku. Nggih. Dalile wallahu alimum bidatis sudur. Sampeyan ikuti mawon. Nomor 4 dari sifat ma'ani adalah khayat. Khayat artinya adalah hidup. Ini pelajaran tauhid. Kalau Bapak Ibu sesuai dengan sifat khayat, berarti derajatnya adalah mati. Kita sadar bahwa kalau seperti ini mati karena hidup kita menggunakan nyawa. Allah hidup karena hidup tanpa nyawa. Allah tanpa nyawa akhirnya khayat. Manusia menggunakan nyawa akhirnya mautun. Mautun artinya mati. Sesuai dengan pelajaran bahwa kita ini mati di dalam zat yang hidup. Atau juga hidup kita secara syar'i adalah di dalam zat yang hidup. Urip gonjerone zat kang urip, uripe syar'i. Mati gonjerone zat kang urip. Sinten sing urip? Allah. Mergo Allah tanpa nyawa. Tanpa nyawa, tanpa daging, tanpa tulang, tanpa lahir, tanpa mati.
Mokal mautun, artinya mokal adalah bahwa tidak mungkin jika Allah itu mati, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin itu yang dinamakan mokal. Dalil wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamutu. Wa tawakkal lan pasrah sira Muhammad alal hayyi ing atase zat kang urip, alladzi zat la yamutu kang ora mati-mati. Jadi selamanya Allah mboten nate mati. Keterangan ayat selesai. Kemudian adalah sama, artinya mendengar. Kok sama? Ya, Allah sama karena mendengar tanpa telinga. Kalau manusia mendengar menggunakan alat yang namanya telinga, maka namanya somamun. Artinya somamun, tuli. Siapa mendengar menggunakan suara berarti tuli, menggunakan alat namanya telinga, tuli. Allah tidak ada telinganya, karena itu sama. Allah yang asli gak ada telinga, sing palsu ada telinga. Contohnya seperti Nabi Isa, ada telinganya? Makanya palsu, Tuhan palsu, gak boleh dijadikan Tuhan. Raja Fir'aun juga tidak boleh dituhankan. Nabi Isa juga tidak boleh dituhankan. Kenapa? Karena mereka menggunakan telinga. Yang boleh dijadikan Tuhan hanya satu, yaitu zat yang tidak menggunakan telinga. Mokal dari sama, somamun. Dalil dari sama, wallahu sami'un alim. Wallahu tawi Allah iku sami'un zat kang mireng, kerungu, mendengar, alimun tur zat kang mudaneni. Allah iku krunguan ambek ruan. Quran ikman. Keterangan sama, selesai. Sifat ma'ani nomor 6 adalah basor, artinya melihat. Alatnya apa Allah melihat? Allah melihat menggunakan apa? Allah melihat tidak menggunakan mata. Dasar memang Allah tidak butuh mata. Kalau kita melihat menggunakan mata berarti akma. Allah tidak ada mata berarti basor. Siapa yang punya basor adalah Kholik, yaitu zat yang asli. Tuhan yang palsu secara syar'i adalah tulisan Allah. Ngaji tauhid perlu, karena supaya tahu Tuhan yang asli yang mana. Orang-orang kalau gak ngaji tauhid punya Tuhan, iya punya Tuhan, tapi sayang palsu. Karena nomor 1 Tuhan nama, yang kedua Tuhan tulisan. Palsu. Kalau Allah bukan Tuhan tulisan, tapi Tuhan yang sebenarnya. Lah, yang sebenarnya adalah zat an-nadatallahi. Sak temene zate Allah iku maujudatun ono, muhaqqaqatun temenan. Zatnya Allah adalah ada, tapi adanya sungguhan, karena tidak ada lahir, tidak ada mati. Allah melihat tapi tidak menggunakan mata. Kalau melihatnya tidak menggunakan mata, maka keseluruhan seluruh dunia dilihat semuanya oleh Allah.
Tapi kalau kita melihat menggunakan mata, paling ruangnya di sini, yang di sana nggak akan kelihatan. Kalau Allah melihat tidak menggunakan mata, maka semuanya kelihatan. Itu adalah rahasia Allah, dan Allah tidak ada lagi duanya, karena Allah hanya wahid, wahidun, artinya satu. Lah sifat yang membakar satu namanya sifat wahda. Wahda apa? Wahdanya. Dalil dari basor adalah wallahu basirum bima ta'malun. Wallahu tawi Gusti Allah iku basirun dat kang ningali bima kelawan apa wae kelawan barang ta'maluna kang padha sira lakoni kabeh. Kami diceluk Allah kabeh. Keterangan sifat basor selesai. Terakhir dari sifat ma'ani adalah kalam. Artinya kalam, Allah berbicara tanpa huruf, tanpa suara, juga tanpa lesan. Kalau kita ada huruf, ada suara, ada lesan, maka hukumnya kita adalah bukmun. Artinya bukmun bisu. Siapa berbicara menggunakan mulut, menggunakan suara dan huruf, maka statusnya sama dengan bisu. Allah Ta'ala kalam atau dawuh karena berbicara tanpa lesan, tanpa huruf, tanpa suara. Dalil wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama lan dawuh sapa Allah Musa ing Nabi Musa takliman kelawan dawuh kang temenan. Dawuh temenan gade malaikat Jibril. Langsung Allah berhadapan dengan Nabi Musa, itu takliman jenenge. Tapi dawuhane loro. Ada yang melalui perantaraan malaikat Jibril, ada yang langsung. Seperti halnya Allah menauhidkan Nabi Musa, langsung tidak ada perwakilan. Berhadapan dengan Allah langsung. Ya Allah, saya ini Rasul jenengan. Mbok ya apa tahu kepada jenengan. Oh, enggak bisa Musa. Enggak bisa kamu itu melihat Allah. Tapi teman dah kepingin Allah. Sungguh dah kamu itu ingin tahu Allah. Iya Allah, bagaimana saya ini Rasul kok enggak tahu ini bagaimana ini. Akhirnya kalau betul-betul ingin tahu, latihan. Ayo latihan, lihatlah gunung, lihatnya jabal. Akhirnya jabal itu tetap tempatnya, tapi hancur dari pandangan hati yang khusyuk. Ternyata guru utama Nabi Musa tentang zat yang sebenarnya adalah zat Allah langsung. Dawuh tanpa huruf, tanpa suara, takliman oleh dawuh temenan. Allah Ta'ala menduduki kalam, manusia menduduki ya bukmun. Bukmun artinya bisu. Ternyata langit, bumi dan isinya belum ada. Sifat kudrat sudah ada, iradat, ilmu, khayat sudah ada, dan operasional. Sama basor kalam sudah berfungsi semuanya. Itulah pengertian tentang sifat ma'ani. Untuk sifat ma'ani saya kira 100% keterangannya sudah jelas. Adapun jamaah ingin bertanya boleh. Ada yang kurang jelas? Monggo. Barangkali. Nggih. Pas Gusti Allah muruh Nabi Musa. Iku nek tanpa suara langsung gerakan apa
Nabi Musa. Maksudnya Nabi Musa ingin mengetahui Allah. Terus nek Gusti Allah nyuruh tauhid teng Nabi Musa langsung kan tanpa huruf tanpa suara. Terus niku modele nopo langsung turun ke hati. Hati boleh ngerti. Contohnya saniki. Saya menang-menang kadang-kadang kadek suara gak apa langsung joko sapu nyapu. Lah itu kan dawuh itu Allah itu. Ya kadek sing ngongkon jukun sapu nek kan kadek ngono langsung nyapu. Tutup lawang, terus ganti kelambi kan gak ada suara apa-apa. Nah, iku ya. Ngeten iki. Nah, niku dawuh tanpa kor tanpa suara niku tunggale niku. Kita asalnya adalah napa sila nggih. Dia dadi sembojong. Nggih. Sembojong diganti dadi sila. Iku kehendak Allah. Mosok ngeten sila mosok ngono. Renteke ati Pak nggih. Kan? Renteke ati. Renteki hati, bener. Renteki hati ku Allah dawuh tapi masuk ke hati. Ya iku dengan tanpa huruf tanpa suara ini iku. Menawa sampean kukur-kukur, mosok ana kukur-kukur mosok ngono. Langsung kukur ya. Nah, iku renteki hati. Iku padha ambek dawuh tanpa huruf tanpa suara. Mboten rasa. Hah? Mboten rasa. Mboten anu, lho nek kapane marifat iku panggonane teng pengrasa jane, sing krasa atine dhewe. Kados kukur-kukur niku wau sing dirake krasa. Nggih, sik anu napa jenenge ilmu marifat. Ya, marifat iku panggonane kok pengrasa. Sing ngero sampean jange kukur-kukur iki mosok kanca sampean. Lah sampean dhewe. Lah krasa sik nek manggatel. Nah, yaiku pengrasa iku manual, gak ana wong ngero tapi awake dhewe atine dhewe sing ngero. Kan ilmu syariat panggonane go lesan, tarekat go ati, mari apa hakikat ngene nyawa, marifat go pengrasa. Iku prakteke. Berarti mempelajari ngoten niku kados pengrasa nggih. Wonten wae. Nggih pengrasa niku masuk lokasi makrifat. Nek sampean ibaratnya kok gak marifat, ya padha mek gringgingen niku. Mau apa-apa gak ngrasa, ya gak marah enak gak ngrasa. Allah Ta'ala masuk ke dalam hati, gak ana wong ngero, bicara apa Allah gak ada. Seperti tadi saya mau berangkat, ada tamu. Tapi tamunya tersebut gak saya layani karena dia gak mau masuk. Sudah mengetahui saya mau berangkat. Ya mriki lho. Iku mah wong bener apa jujur? Kula lho. Ah ya iku dikek pemberitahuan. Oh kula ora nedha tapi kula ya gak gak respon dia sendiri gak masuk, tapi kula wis semerap. Walah iki jeng rene iku. Aku lho. Tujuane ngene lho. Tujuane ngene semerap. Ini ki wae kula berangkat. Tujuane apa? Walah lho iso. Sampeyan ngaji durung ana ngonone ibarat TV gak ana remote. Nggih. Ana TV-ne tok gak ana remote ya sampeyan niku. Ya, makane ngaji aja jor-joran marifat. Ngaji marifat sombong gak teko blas. Kepinteren ya. Marifat ngene jor-joran ae lah kula marifat ping 9 gawe jor-joran apa gak kenek ta wisan. Iku keneken. Wong marifat ping pisan sombong. Kok nek ngaji aku mari rek aku rek. Marifatul ma'bud iku maknane, marifatul ma'bud wong sembayang terus sing disembah. Marifatul ma'bud wong ibadah terus sing diibadahi. Wong sembayang terus sing disembah cara Arabe marifatul ma'bud. Iku qawaidul Islam. Tata kramane wong Islam nek sembahyang ro sing disembah iku wong Islam, nek gak ro sing disembah jenenge dudu Islam. Jebol kabeh nek internet lebon tauhid ngene iki. Ya apa konangan kabeh ya. Ya konangan, iki cilik ati wong-wong iku, terutama sing punggawa agama. Kaya wae tapi kentungan gak mari-mari on selawatan tok. Kapan ngertine Allah? Ini iki wis
apa petugas teko Allah ngene iki ngaji kaya ngene iki. Makane gak ono lerene. Kono-kono leren. Wis ayo apa mulai cilik alif jaber alif jerei alif beseu ngono-ngono tok. Iki gak saged ditingali dengan mata batin dan mata dohir. Anu Allah ya. Allah bisa Allah bisa dilihat dengan mata batin. Kalau mata batin sudah melihat kepada zat Allah, maka nerobos kepada mata dohir. Mata dohir itu mata kepala. Oleh karena itu Allah bisa dilihat dengan mata kepala, tapi jangan lupa pimpinannya dalam mata batin. Dalam mata batin itu ilmunya adalah mukasabah, sedangkan mata dohir ilmunya adalah muamalah. Muamalah itu syariat dan torekot. Mukasabah adalah hakikat dan marifat. Tapi nek kapane jarang teko gak paham mbek. Lah iki paumpamane gak teko ya gak apa-apa ngok anu hae dhewe-dhewe, tapi umpama lho iki malah anu karo kabar. Berarti kesimpulannya Allah bisa dilihat dengan mata kepala, tapi hatinya harus ada tauhidnya. Kalau tauhid tidak ada tumbuh dalam hati, maka mata kepala tidak melihat. Kalau tidak melihat, maka di akhirat besok matanya tidak ada. Wong tugasnya harus taat ya. Allah memerintahkan manusia harus mau. Kalau tidak mau berarti ingkar. Ingkar bahasa apa? Bahasa Arab. Banyak orang ingkar. Ternyata jawabannya jelas. Apa Allah bisa dilihat dengan mata batin atau dengan mata kepala atau kedua-duanya? Bisa dilihat dengan kedua-duanya. Mata batin melihat terobos mata kepala. Mata kepala bisa melihat kepada zat Allah, tapi pimpinannya, imamnya adalah mata hati. Untuk keterangan tentang sifat makna ma'ani selesai.